Kita teruskan pelajaran kita hari ini. Kita sudah menyelesaikan pada bab doa, sudah selesai ya. Sekarang hari ini kita akan masuk pada tema air mata yang menghantarkan kepada surga ya. Jadi air mata yang menghantarkan kepada cintanya Allah Ta'ala, air mata yang menghantarkan kepadanya ridhonya Allah Ta'ala, dan air mata yang menghantar kepada surga. Karena kalau kita sudah mendapatkan cinta dan ridhonya Allah Ta'ala, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Izin sebentar pembahasan kita. Suara saya terdengar, Bu? Insyaallah benar, Umi. Ya, baik, kita teruskan ya. Air mata yang menghantarkan kita pada cinta, ridho, dan syurganya Allah Ta'ala. Sadari oleh kita dalam menjalani kehidupan itu tidak melulu kita bertaburkan kebahagiaan. Dalam menjalani kehidupan kita tidak melulu bertaburkan dengan tawa bahagia. Dalam menjalani kehidupan, kita tidak melulu bertaburkan keberpunyaan. Dalam menjalani kehidupan itu, pasti ada satu masa kita akan melaluinya dengan kecewa. Dalam menjalani kehidupan, pasti kita akan mengalami satu episode rasa sedih. Dalam menjalani kehidupan itu, kita pasti akan mengalami ya satu momentum di mana kita marah. Ya, semua rasa itu pasti akan kita rasakan secara bergiliran. Di dalam menjalani kehidupan itu pasti kita akan merasakan kecewa. Kecewa itu biasa. Dalam menjalani kehidupan pasti kita akan merasakan rasa sedih. Sedih itu pun lumrah. Dalam menjalani kehidupan itu pasti kita pernah merasakan rasa marah. Dan marah itu pun niscaya. Tugas kita sebagai orang beriman adalah menerima semua rasa itu dengan sukarela. Bayangin, kita diperintahkan menerima semua rasa itu dengan sukarela, tapi tetap di jalan semestinya. Jadi menerima semua rasa itu, tapi tetap di jalan semestinya. Maksud daripada di jalan yang semestinya ini adalah mengembalikannya semua kepada Allah. Jadi kita menerima rasa kecewa, kembalikan kepada Allah. Kita menerima rasa sedih, lalu kembalikan kepada Allah. Kita menerima dengan rasa marah, kembalikan kepada Allah. Kenapa harus dikembalikan kepada Allah? Karena kata Rasulullah, balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Artinya apa? Kita bisa membalas keburukan itu dengan keburukan yang sama, bisa. Tetapi itu semua tidak akan menyelesaikan masalah. Ya, justru akan memperuncing masalah. Tapi dengan kebaikan, mengembalikan semuanya kepada Allah, kita akan mendapatkan ketenangan. Ketenangan itulah sebagai sumber dari kebahagiaan di dunia. Jadi semakin banyak kita mendapatkan ketenangan, yang kita jumpai adalah semakin banyak kebahagiaan. Bagaimana Allah Ta'ala berfirman di surat 13 ayat 28. Yuk baca lagi. Dulu surat 13 ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah.
Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Nah, Allah Ta'ala berfirman dalam surat 13 ayat 28, yaitu orang-orang yang beriman, hati mereka tentram dengan mengingat Allah. Berarti apa? Orang-orang beriman itu hati mereka tenang, hidup mereka tenang. Kenapa? Karena mereka mengembalikan semua rasa dalam setiap episode kehidupannya kepada Allah. Lalu kata Allah, Allah sungguh bizikrillah, hanya dengan mengingat Allah, hanya dengan kembali kepada Allah, tatmainul qulub, hati menjadi tentram. Nah, inilah yang dikatakan. Berarti apa? Ya, dalam menjalani kehidupan pasti kita akan merasakan rasa kecewa. Dalam menjalani kehidupan pasti kita merasakan sedih. Dalam menjalani kehidupan kita pasti merasakan rasa marah. Tapi kita diperintahkan menerima semua rasa itu. Membalas semua rasa itu dengan kebaikan. Jadi menerima semua rasa itu dengan sukarela. Tetapi tetap di jalan semestinya. Artinya kembalikan semua kepada Allah. Karena dengan mengembalikan semua kepada Allah, dengan berzikir kepada Allah, kita akan mendapatkan ketenangan. Dan ketenangan ini adalah sumber kebahagiaan hidup di dunia. Nah, sejujurnya siapapun kita, ya, saat kita menerima rasa kecewa itu, saat kita menerima rasa sedih itu, saat kita menerima rasa marah itu, ya, berusaha untuk sukarela. Tetap, ya, sebagai manusia ada batasannya. Yang luapannya pasti adalah menangis, menguraikan air mata. Kita berusaha menerima rasa kecewa pasti dengan menangis. Kita berusaha menerima rasa sedih tadi, mengembalikannya kepada Allah sambil menangis. Kita berusaha menerima rasa marah tadi, mengembalikannya kepada Allah pasti sambil menangis. Nah, dalam pandangan Islam, menangis itu bukan berarti cengeng. Dalam pandangan Islam, menangis itu bukan berarti lemah. Ya, dalam pandangan Islam, menangis itu pun bukan berarti rapuh. Ya. Kenapa? Karena seseorang menangis itu pasti ada alasannya. Seseorang itu menangis tidak bisa direkayasa, dan seseorang itu pun menangis juga atas kehendaknya Allah Ta'ala. Surat 53 ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Ya, surat 53. Surat apa itu? Surah An-Najm. Surat An-Najm ayat 43. Allah Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya dialah Allah yang menjadikan seseorang tertawa dan menangis. Atas dasar inilah maka Islam apa? Ya, tidak menganggap orang yang menangis itu cengeng. Enggak menganggap orang yang menangis itu lemah. Enggak menganggap orang yang menangis itu rapuh. Karena seseorang itu menangis pasti ada alasannya. Seseorang itu menangis bukan karena rekayasa. Seseorang itu pun menangis itu dalam kehendaknya Allah Ta'ala. Yang di surat 53 ayat 43 tadi Allah Ta'ala mengatakan, dan sesungguhnya dialah Allah yang membuat seseorang tertawa dan menangis. Tetapi menangis yang mampu menghantarkan kita pada kebaikan, menangis yang mampu menghantarkan kita kepada cinta dan ridhonya Allah Ta'ala, menangis yang mampu menghantarkan kita kepada surganya Allah Ta'ala,
yaitu menangis karena takut kepada Allah. Ya. Jadi menangis yang mampu menghantarkan kita kepada kebaikan, kepada cinta dan ridhonya Allah, kepada surganya Allah adalah menangis karena takut kepada Allah. Menangis karena takut kepada Allah ini bisa dengan alasan menangisi kelemahan diri di hadapan Allah. Artinya menangisi betapa lemahnya, betapa sedikitnya ketaatan kita kepada Allah. Dan menangisi dosa-dosa yang telah diperbuat. Jadi menangis ya, menangis yang menghantarkan kita pada kebaikan adalah menangis karena takut kepada Allah. Dengan alasan menangisi kelemahan diri di hadapan Allah. Menangisi dosa-dosa yang telah diperbuat. Ya, dan menangis karena takut kepada Allah ini merupakan bukti daripada keimanan. Ya, jadi menangis yang diapresiasi menghantarkan pada cinta surganya Allah Ta'ala adalah menangis karena takut kepada Allah. Alasannya menangisi kelemahan diri di hadapan Allah. Menangisi dosa-dosa yang diperbuat, yang telah diperbuat. Menangis karena takut kepada Allah ini adalah sebagai bukti ya keimanan seseorang. Surat 8 ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Surat 8, surat apa itu? Al-Anfal, Umi. Surat Al-Anfal ayat 2. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah, Allah memberikan deskripsi siapa sih orang beriman itu. Di ayat ini Allah katakan orang-orang yang beriman itu adalah yang apabila disebut nama Allah, dibacakan ayat Allah, gemetarlah hati mereka. Gemetar ini apa? Karena takut kepada Allah. Takutnya kenapa? Takutnya ya menangisi kelemahan-kelemahan dirinya di hadapan Allah. Menangisi betapa rendah ketaatannya kepada Allah. Kita lihat coba. Ya, evaluasi diri kita. Betapa sayangnya Allah dengan kita. Kita diberikan suami yang setia, yang memahami diri kita. Tapi tanya diri kita, sebagai wujud rasa syukur kepada Allah, sudahkah kita menjadi istri yang solihah untuk suami kita? Lihat lagi betapa sayangnya Allah kepada kita. Disempurnakannya kehidupan berumah tangga kita dengan kehadiran anak-anak yang baik, yang soleh, yang memahami diri kita, yang gak banyak menuntut pada kita orang tua. Tanya pada diri kita, apa yang sudah kita lakukan sebagai syukur kita kepada Allah? Sudahkah menjadi ibu yang solehah untuk anak-anak kita? Betapa sayangnya Allah kepada kita, ditempatkannya kita di antara tetangga-tetangga yang baik. Bila kita kekurangan, kita bisa meminta, mereka memahami dan mengerti kita. Tanya pada diri kita, wujud syukur kita kepada Allah, sudahkah bisa menjadi wanita solihah yang bermanfaat untuk orang banyak? Lagi lihat. Kita tahu, Bekasi adalah bagian daripada Jawa Barat. Jawa Barat juga adalah bagian daripada Pulau Jawa yang dikatakan memiliki paling banyak lempengan-lempengan bumi yang berpotensi sering terjadinya gempa. Tapi lihat, ketika terjadi gempa di Banten, Bekasi cuma merasakan goyang-goyang sedikit. Ketika gempa Cianjur terjadi, meluluh lantakkan hampir semua Jawa Barat. Sampai Cipanas, Bogor,
itu terdampak. Lihat Bekasi, dia pun cuma hanya merasakan goyang-goyang. Dan itu pun tidak semua orang merasakan. Kemarin juga terjadi lagi gempa di Sukabumi. Bekasi tidak semua merasakan. Ini bukti sayangnya Allah. Secara logika itu nggak masuk. Harusnya Bekasi yang merupakan bagian dari Jawa Barat juga terdampak. Tetapi apa? Kita tidak merasakan apa-apa. Kecuali goyangan yang sangat kecil, itu pun tidak semua orang merasakan goyangan itu. Berarti apa? Betapa sayangnya Allah kepada kita. Dijaganya kita dari musibah. Sementara tanya pada diri kita, apa wujud syukur kita kepada Allah? Sholat kita masih entar. Puasa kita masih entar. Sedekah kita masih beridentik dengan uang receh. Taklim kita masih beridentik kalau ada waktu luang. Itu betapa lemahnya diri kita. Betapa naifnya diri kita. Betapa sedikitnya ketaatan kita kepada Allah. Ini yang harusnya membuat apa? Kita menangis malu di hadapan Allah. Ya. Lalu juga menangis karena takut kepada Allah dengan alasan menangisi dosa-dosa yang sudah diperbuat. Begitu sayangnya Allah kepada kita, tetapi kita masih berkecimpung dengan maksiat. Kita masih banyak bertentangan kepada perintah-perintah Allah. Kita masih mengedepankan hawa nafsu kita. Sementara kata Rasulullah, orang beriman itu ya memandang dosanya seperti gunung yang sangat besar. Dan dia berdiri di kaki gunung. Dia takut gunung itu akan menimpanya. Harusnya seperti itu. Dia takut gunung itu menimpanya. Azab itu menimpanya karena dosanya. Ketakutan itulah yang membuat dia menangis di hadapan Allah. Bila ada rasa takut, menangis karena alasan itu, itulah bukti daripada keimanan kita. Jadi menangis yang menghantarkan kita kepada cintanya Allah, pada kebaikan, pada ridhonya, pada surganya Allah Ta'ala adalah menangis karena takut kepada Allah dengan alasan menangisi kelemahan-kelemahan diri kita. Menangisi betapa lemah dan rendahnya ya ketaatan kita kepada Allah dan menangisi dosa-dosa yang sudah diperbuat. Menangis inilah yang dikatakan sebagai bukti atas keimanan kita. Ya, dan ternyata menangis karena takut kepada Allah ini pun itu merupakan kebiasaan para nabi, kebiasaan malaikat, kebiasaan sahabat, kebiasaan tabi'in, dan kebiasaan para salafus saleh. Coba, jadi menangis karena takut kepada Allah. Bisa dengan alasan menangisi kelemahan diri di hadapan Allah. Bisa dengan alasan menangisi dosa-dosa yang sudah diperbuat. Itu merupakan kebiasaan para nabi, kebiasaan para sahabat, kebiasaan para malaikat, kebiasaan para tabi'in, kebiasaan para salafus saleh. Kita lihat firman Allah surat 19 ayat 58, surat 5 ayat 83. Surat 19 ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka itulah orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu dari golongan para nabi dari keturunan Adam, dan dari orang yang kami bawa dalam kapal bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel, Yakub, dan dari orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih kepada mereka, maka mereka tunduk sujud dan menangis. Surat 19, surat apa itu? Surah Maryam, Umi. Surah Maryam, ayat 58. Kita perhatikan. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah.
Siapa mereka itu? Yaitu dari golongan para nabi, dari keturunan Adam. Dan dari orang-orang yang kami bawa dalam kapal bersama Nuh. Manusia biasa, bukan dari golongan nabi. Dan dari keturunan Ibrahim dan Israel, Yakub. Dan dari orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Orang biasa lagi. Apa nikmatnya? Itu mereka. Mereka itulah yang telah kami beri nikmat oleh Allah. Mereka tadi, itu yang disebutkan tadi. Apa yang disebut nikmat? Nikmat itu adalah apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang maha pengasih pada mereka, mereka tunduk sujud dan menangis. Itu yang dibilang nikmat. Berarti apa? Berdasarkan konteks ayat ini, nikmat itu adalah rasa takut kepada Allah. Rasa takut dengan alasan menangisi kelemahan ketaatan kepada Allah, menangisi dosa-dosa yang telah diperbuat. Itu nikmat. Coba. Yang dimaksud ayat ini juga adalah nikmat tadi tidak sekedar takut kepada Allah. Tapi nikmat itu adalah hidayah, petunjuk, taufiknya Allah Ta'ala. Yang dalam hadis kata Rasulullah, ketika Allah menghendaki kebaikan untuk hambanya, maka Allah akan berikan ia taufik dan hidayah. Itu nikmat. Jadi nikmat itu adalah rasa takut kepada Allah. Nikmat itu adalah petunjuk dan hidayah Allah. Yang dengan petunjuk hidayah Allah itulah kita bisa mengkoreksi diri kita. Mengkoreksi diri kita untuk semakin takut kepada Allah, yang realisasinya kata Allah tunduk sujud menangis. Artinya apa? Terjadi perubahan yang dengan hidayah Allah itu kita takut kepada Allah. Takutnya itu mengeluarkan kita dari ketidakmengertian menjadi mengerti, jadi tidak tahu menjadi tahu, dari enggak paham menjadi paham, dari enggak mengerjakan jadi mengerjakan, jadi berubah menjadi lebih baik. Itu berarti apa? Ya, nikmat itu adalah rasa takut kepada Allah yang realisasinya menangis. Tangisan yang menjadi booster untuk kita merubah diri kita menjadi baik. Berarti tangisan karena takut kepada Allah, tapi yang ada realisasinya, yang ada actionnya, bukan sekedar nangis belaka. Jadi apa yang mereka itu adalah dari kalangan nabi, juga dari kalangan orang biasa yang dipilih oleh Allah. Ya, mereka yang dipilih itu adalah orang-orang yang dititipi nikmat oleh Allah. Yang disebut nikmat itu adalah apabila dibacakan ayat Allah, maka ya mereka tunduk sujud kepada Allah. Artinya apa? Ya, nikmat itu adalah rasa takut kepada Allah. Ketakutan tadi bisa dengan alasan menangisi kelemahan dirinya, bisa dengan alasan menangisi dosa-dosa yang diperbuat. Yang disebut nikmat yang kedua adalah hidayah dari Allah yang mengeluarkan kita dari ketidakmengertian menjadi mengerti, dari ketidakpahaman menjadi paham, dari tidak mengerjakan jadi mengerjakan, dari tidak baik menjadi lebih baik. Itu yang disebut nikmat. Berarti apa? Nikmat itu bukan berupa harta. Nikmat itu bukan berarti jabatan. Karena harta dan jabatan itu akan kita tinggalkan. Tetapi yang disebut nikmat adalah hidayah Allah. Yang dengan hidayah itu kita semakin takut kepada Allah. Rasa takut ini membawa kita menuju pribadi yang lebih baik. Surat 5 ayat 83. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila mereka mendengarkan apa Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul Muhammad SAW, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui.
dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya berkata, "Ya Tuhan, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad SAW." Nah, surat 5, surat Al-Maidah, ayat 83. Allah Ta'ala berfirman, dan apabila mereka itu manusia, mendengarkan apa Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah, kamu akan lihat mata mereka mencucurkan air mata disebab telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya berkata, ya Rob, kami telah beriman. Catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad Rasulullah. Kata Allah. Ya, yang disebut nikmat di sini kata Allah, apabila didengarkan Al-Quran pada mereka, mereka mencucurkan air mata. Berarti apa? Menangis pun karena takut kepada Allah. Sebagai bukti gejolak iman pada dirinya, itu pun sudah terjadi menjadi kebiasaan para orang-orang di zaman Rasulullah. Kalau Rasul saja, orang-orang di zaman Rasul dibacakan ayat Allah, mereka menangis. Kenapa kita begitu berat, begitu keras hati kita? Padahal tidak ada jaminan apa-apa untuk kita. Ya, dalam hadis kata Rasulullah, andai kalian tahu apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan lebih banyak menangis daripada tertawa. Ya, berarti apa? Rasulullah pun yang Al-Quran diturunkan kepada Rasul, yang tahu persis isi Al-Quran itu, beliau banyak menangis daripada tertawa. Kenapa? Takut kepada Allah. Ya. Jadi apa? Menangis karena takut kepada Allah. Dengan alasan menangisi kelemahan diri. Dengan alasan menangisi dosa-dosa yang diperbuat. Itu merupakan kebiasaan para nabi. Orang-orang di zaman Rasulullah. Para sahabat, malaikat, tabi'in, dan salafus soleh. Iya. Kita lihat dalam sebuah hadis Rasulullah. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah, riwayat daripada Imam Bukhari wa Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Kita tahu Ibnu Mas'ud adalah orang yang paling bagus bacaan Qur'annya di zaman Rasulullah. Sampai ketika beliau membaca Quran, angin pun tidak berhembus. Dikatakan dalam hadis ini, suatu ketika Rasulullah berkata kepadaku, kata Ibnu Mas'ud, bacakanlah Al-Quran untukku. Jadi Rasulullah meminta Ibnu Mas'ud untuk membacakan Quran. Ya. Lalu kata Ibnu Mas'ud, wahai Rasulullah, apakah pantas saya membacakan Quran untukmu sementara Al-Quran itu diturunkan kepadamu? Begitu tawadu Mu'adz, ya, Ibnu Mas'ud. Ya, dia tahu Quran itu diturunkan kepada Rasulullah. Dia meyakini Rasul sangat tahu isi Al-Quran. Maka serasa tidak pantas dia membacakan Quran untuk orang yang paham pada Al-Quran. Makanya dia katakan, ya Rasulullah, apakah pantas saya membacakan Al-Quran untukmu, sementara Quran itu diturunkan kepadamu? Rasulullah menjawab, sesungguhnya aku senang mendengar Al-Quran dibaca oleh selain diriku. Jadi kata Rasulullah, sesungguhnya aku senang mendengar Al-Quran dibaca oleh selain diriku. Maka kata Ibnu Mas'ud, aku pun mulai membacakan Al-Quran surat An-Nisa untuk beliau. Ibnu Mas'ud mulai membacakan Al-Quran surat An-Nisa untuk Rasulullah. Sampai pada surat An-Nisa ayat 40, Rasulullah berkata, cukup sampai di sini saja. Bayangin ibu,
Kita coba nalar. Ketika kita disuruh membaca Quran, pasti kita akan segera tunduk membaca. Ketika enak-enak membaca, disuruh berhenti. Apa respon kita? Ya, pasti apa? Kita akan berhenti dan nengok ke samping. Tadi disuruh baca, kau suruh berhenti. Nah, itu juga yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud. Ketika Rasulullah meminta beliau untuk baca Quran, beliau membacakan surat An-Nisa. Sampai pada An-Nisa ayat 40, Rasulullah berkata, cukup sampai di sini saja. Ibnu Mas'ud pun kemudian berhenti dan menoleh kepada Rasulullah. Dilihatnya air mata Rasulullah mengalir membasahi jenggotnya. Ada apa di An-Nisa 40? Sampai Rasulullah menangis, kita lihat. An-Nisa ayat 40. Ya, baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh, Allah tidak akan menzolimi seseorang walaupun sebesar zarrah. Dan jika ada kebajikan sekecil zarrah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisinya. Surat 4, surat An-Nisa 40. Allah Ta'ala berfirman, sungguh Allah tidak akan menzolimi seseorang walaupun sebesar zarrah. Artinya apa? Allah tidak akan menghukum seseorang melebihi kesalahan yang dia lakukan. Apabila kesalahannya itu sebesar zarrah, maka Allah pun akan menghukumnya sebesar zarrah. Tetapi kata Allah, jika ada kebajikan sekecil zarrah kebajikan, ya, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisinya. Jadi apa ayat ini? Ketika seorang hamba melakukan keburukan, kesalahan, Allah hanya akan menghukum sebesar kesalahan tersebut. Tetapi bila seorang hamba ada kebaikan kecil sebesar zarrah, Allah membalasnya berlipat-lipat ganda dengan pahala yang besar di sisinya. Kalau kita lihat sepintas, ayat ini tidak ada yang membuat kita untuk menangis. Tapi Rasulullah ketika sampai di An-Nisa ayat 40, Rasulullah menangis. Air matanya sampai membasahi jenggotnya. Kenapa? Karena ayat ini merupakan ayat yang menggambarkan begitu sayangnya Allah kepada hambanya. Begitu cintanya Allah kepada hambanya. Begitu Allah menginginkan kebaikan untuk hambanya. Dengan motivasi kejahatan, ya, balasannya sebesar kejahatan, tapi kebaikan kecil, pahala berlipat-lipat ganda. Tetapi manusianya masih lalai daripada mengingat Allah. Surat 21 ayat 1. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat. Nah, surat 21, surat Al-Anbiya, ayat 1. Satu ayat ini sudah banyak sekali maknanya. Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka. Perhitungan amal itu bisa kematiannya sendiri, kiamat sugro. Bisa juga berarti kiamat kubro. Ya, telah semakin dekat pada manusia perhitungan amal mereka. Bisa kematiannya, bisa kiamat kubro. Kok begitu? Karena kata Rasulullah, kiamat tidak akan terjadi sebelum banyak gempa bumi. Hati ibu, ya, kiamat tidak akan terjadi kata Rasulullah sebelum banyak terjadi gempa bumi. Dan saat ini dalam sebulan ini hampir tiap hari kita merasakan gempa. Harusnya ini ayat Allah
ayat kauniyah Allah ini harusnya membuat kita takut kepada Allah. Ketakutan yang membawa kita untuk bersegera bertobat, beristighfar dan memperbaiki diri. Harusnya. Ya, tetapi apa kata Allah? Sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat. Bayangin. Sambungkan ke ayat tadi surat An-Nisa ayat 40. Ya, begitu sayangnya Allah kepada hambanya. Begitu Allah menginginkan kebaikan untuk hambanya, tetapi hambanya masih lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat. Lihat ayat kauniyah yang tampak. Sudah Allah tampakkan banyak gempa bumi di mana-mana. Yang diperjelas oleh hadis Rasulullah. Tidak akan terjadi kiamat sebelum banyak terjadi gempa bumi. Sudah banyak tampak terjadi. Tetapi manusianya masih terlena oleh dunia. Ini yang membuat Rasulullah menangis. Menangis karena takut kepada Allah. Ya, takutnya kenapa? Takutnya melihat umatnya seperti ini. Manusia seperti ini yang terlena oleh dunia, lupa berpaling dengan kematian dan akhirat. Sementara ya, Allah menginginkan kebaikan untuknya. Manusia masih terlena dengan dunia, sementara kematiannya sudah di ambang pintu. Manusia masih terbuai dengan ambisinya pada dunia, sementara tanda-tanda akhir kehidupan itu semakin tampak jelas terlihat. Ada rasa takut Rasulullah. Jadi kalau Rasul aja takut, kenapa kita keras hati kita? Kenapa kita nggak introspeksi diri? Kenapa kita nggak memuhasabah diri? Begitu banyak ayat-ayat Allah yang Allah tampakkan di depan mata kita, kita masih bisa abai pada semuanya. Nah, itu. Lalu juga menangis karena takut kepada Allah. Itu juga merupakan kebiasaan malaikat. Dalam satu hadis Rasulullah riwayat Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, aku tidak pernah melihat Mikail tertawa sedikit pun sejak diciptakannya neraka. Perhatikan hadis ini, nggak ada koneksitas sebenarnya. Mikail dengan neraka, bayangin Bu. Mikail apa tugasnya Bu? Bu? Coba malaikat Mikail apa tugasnya? Menjaga pintu neraka. Ayo, menjaga pintu neraka siapa? Malik, malaikat Malik. Nah, ya coba kita urut. Jibril, tugasnya apa? Jibril menyampaikan wahyu. Menyampaikan wahyu. Peniup sangkakala siapa? Israfil. Pencabut nyawa siapa? Israel. Mikail tugasnya apa? Memberi rizki bukan Umi. Pemberi rezeki, pemberi rahmat yang turun di setiap seperdua malam nih Mikail. Munkar Nakir, ngapain dia? Hanya dalam kubur. Nah, pencatat kebaikan dan keburukan siapa? Wakib Atin. Penjaga pintu neraka siapa? Malik. Penjaga pintu surga siapa? Ridwan. Tuhan. Jadi penjaga pintu neraka itu Malik. Mikail ini pembagi rezeki. Tetapi dalam hadis kata Rasulullah, aku tidak pernah melihat Mikail pembagi rezeki tertawa sedikit pun sejak diciptakannya neraka. Bayangin, harusnya kan Malik gitu loh Bu. Aku tidak pernah melihat Malik tertawa sedang neraka. Terjadi sinergi. Malik karena dia penjaga pintu neraka. Ini Mikail yang tugasnya memberikan rahmat rezeki pada manusia. Kata Rasulullah, Mikail ini nggak pernah tertawa sedikit pun sejak diciptakannya neraka. Artinya apa?
Siapa? Mikail yang tidak ada hubungannya sedikit pun dengan neraka saja. Nggak pernah tertawa sejak tahu neraka diciptakan. Kayak apa sih neraka? Kata Allah, bahan bakar neraka itu adalah manusia dan batu. Manusia itu bukan badannya, Ibu. Kalau badan dibakar, dia akan jadi abu seperti kayu. Manusia itu adalah tulang dan batu. Yang kata Rasulullah, neraka itu sudah dinyalakan 1000 tahun sebelum kiamat. Sekarang bayangin, Ibu, kalau tulang dan batu sudah dibakar 1000 tahun, jadi apa? Tulang itu akan jadi batangan api. Batu itu akan jadi bola api. Itu yang menjadi bahan bakar neraka yang akan membakar manusia. Sementara kata Rasulullah, azab di neraka yang paling ringan diberikan pada perempuan, di mana rambutnya dijadikan buhul, simpul pengikat, tangannya diikat ke belakang. Api neraka cuma membakar telapak kakinya doang, tetapi mendidih otak mereka. Itu paling ringan. Sementara kita perempuan ini tidak hanya melakukan dosa hanya karena tidak menutup aurat kita. Jadi azab tadi diberikan pada perempuan yang menampakkan auratnya di depan laki-laki yang bukan mahramnya. Sementara kita perempuan tidak hanya membuka aurat, tapi mulut yang tidak terjaga, mata yang tidak terjaga, hati yang tidak terjaga. Sanggupkah kita menghadapi siksa neraka nanti yang kata Rasulullah bahan bakarnya adalah manusia dan batu yang sudah dinyalakan 1000 tahun sebelum kiamat. Mikail tahu seperti ini, kata Rasul, gak pernah menang tertawa sedikit pun. Kalau Mikail saja gak bisa tertawa sejak diciptakannya neraka karena takut melihat azab yang Allah sediakan. Kenapa kita masih jauh dari Allah? Kenapa kita masih keras hati kita? Kenapa dari tahun ke tahun kita tidak ada perubahan kualitas iman dan amaliah kita? Ini tanda tanya bagi kita. Lalu juga menangis karena takut kepada Allah. Itu merupakan kebiasaan sahabat Utsman bin Affan. Ya, Utsman bin Affan. Dalam sebuah hadis Imam At-Tirmizi dikatakan, Utsman jika berada di kuburan, dia selalu menangis. Ketika beliau berada dalam majelis Rasulullah, disampaikan surga dan neraka, Utsman tidak pernah menangis. Tapi ketika di kuburan, Utsman selalu menangis. Sampai ditanya, kenapa engkau menangis, wahai Amirul Mukminin? Utsman berkata, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah bersabda, kubur adalah persinggahan pertama dari beberapa persinggahan akhirat. Barang siapa yang selamat, maka akan mudah jalannya menuju Allah. Barang siapa yang celaka, maka akan sulit dan berat jalannya menuju Allah. Sekelas Utsman bin Affan itu, yang sehartanya diinfakkan di jalan Allah, yang hidupnya pun di jalan Allah, masih rasa takut dengan kematian. Lalu juga menangis karena takut kepada Allah, merupakan kebiasaan tabi'in. Lihat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Ya, Mu'adz bin Jabal itu banyak sekali sumber berhadis dari beliau. Ya, hadis riwayat dari Mu'adz, dari Anas, dari Ibnu Abbas. Ya, salah satunya adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Tapi ketika sampai berita kematian kepada beliau, beliau selalu menangis. Sampai ditanya, wahai Mu'adz, apa yang membuatmu menangis? Bukankah sudah banyak amal-amalmu? Mu'adz bin Jabal berkata, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla hanya mencabut 2 jenis nyawa.
Ya, yang satu nyawa yang akan dimasukkan ke dalam surga, yang satu lagi nyawa yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Sedang aku tidak tahu, aku termasuk golongan mana di antara dua golongan ini. Sekelas Mu'adz yang begitu banyak amalannya, masih mengkhawatirkan dirinya masuk golongan yang dimasukkan ke dalam surga atau golongan neraka. Lihat lagi salafus saleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Begitu banyak fatwa-fatwa yang keluar dari mulut beliau, bersumberkan kepada keilmuan hadis beliau. Beliau selalu menangis apabila mengingat kematian. Ditanya, apa yang membuatmu menangis wahai Syekh? Ya, Imam Hasan Al-Basri menjawab, aku khawatir, aku takut besok Allah akan melemparkan diriku ke dalam neraka dan tidak memperdulikan aku. Sekelas Imam Hasan Al-Basri masih mengkhawatirkan dirinya. Dia katakan, aku takut, aku khawatir Allah melemparkanku ke dalam neraka dan tidak memperdulikan aku. Nah, ini adalah gambaran yang menerangkan bahwa ternyata Rasulullah pun sering sekali menangis karena takut kepada Allah dengan cara mereka dengan cara minta dibacakan Al-Quran kepada orang lain. Utsman bin Affan, sahabat, setiap melintasi kuburan dia pun menangis karena takut kepada Allah. Mu'adz bin Jabal, ya, seorang sumber hadis, dia pun menangis karena takut kepada Allah. Hasan Al-Basri, seorang salafus saleh, dia pun menangis karena takut kepada Allah. Dan ternyata ini bukan orang sembarangan. Ya, orang-orang yang kualitasnya benar-benar qualified. Yang iman dan amalnya tidak diragukan lagi. Mereka pun masih takut kepada Allah. Jadi apa ya? Menangis dalam Islam itu bukan cengeng. Menangis dalam Islam itu bukan lemah. Menangis dalam Islam itu bukan rapuh. Karena seseorang itu menangis pun dalam kehendak Allah. Dia menangis pasti ada alasannya. Dia menangis bukan direkayasa. Tetapi menangis yang menghantarkan kita pada kebaikan. Kepada cinta, ridho, dan surganya Allah Ta'ala. Adalah menangis karena takut kepada Allah. Dengan alasan menangisi kelemahan diri dalam taat kepada Allah. Menangisi dosa-dosa yang telah diperbuat. Nah ini, menangis inilah, dengan alasan inilah sebagai bukti dari keimanan dan merupakan kebiasaan para orang-orang soleh. Kalau menangis karena takut kepada Allah, dengan alasan menangisi kelemahan diri, dengan alasan menangisi dosa-dosa, merupakan amalan yang dicintai oleh Allah, yang mampu menghantarkan kita pada kebaikan, pada cinta, bahkan surganya Allah. Apa sih keutamaan menangis karena Allah? Apa sih keutamaan menangis karena takut kepada Allah? Dalam satu hadis Rasulullah, ya Imam At-Tirmidzi, Rasulullah bersabda, tidak ada yang lebih dicintai oleh Allah Ta'ala daripada dua tetesan dan dua bekas. Jadi kata Rasulullah, tidak ada yang lebih dicintai oleh Allah. Berarti nggak ada lagi. Ya, nggak ada tandingannya. Dari dua tetesan dan dua bekas. Dua tetesan itu adalah tetesan air mata karena takut kepada Allah. Dan tetesan darah yang tertumpah di jalan Allah. Nah itu tetesannya. Jadi tidak ada yang lebih dicintai oleh Allah. Berarti nggak ada tandingannya lagi. Ya, yaitu dua tetesan salah satunya. Tetesan air mata karena takut kepada Allah. Bisa karena mengakui kelemahan diri dan ketaatan pada Allah. Bisa menangisi karena dosa-dosa yang diperbuat. Dan tetesan darah yang tertumpah di jalan Allah. Nah ini tetesan air mata itu lebih dicintai oleh Allah. Apa buktinya? Saat kita menangis karena cinta kepada Allah. Saat kita menangis karena takut kepada Allah. Ternyata kita mendapatkan keutamaan akan menjadi kecintaannya Allah Ta'ala. Nah,
Masya Allah, coba. Akan dicintai oleh Allah. Jadi saat kita menangis karena takut kita kepada Allah, dengan alasan-alasan tersebut tadi, kita menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Yang kata Rasul dalam hadisnya dikatakan, barang siapa yang mengingat Allah dalam kesendiriannya, lalu ia menangis, maka ia akan dijauhkan dari azab kiamat dari azab pada hari kiamat kelak. Jadi apa? Saat kita dalam kesendirian kita introspeksi diri, lalu kita takut kepada Allah, realisasinya menangis. Iya, saat itu air mata itu membuat kita menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Karena air mata yang menangis tadi karena takut kepada Allah itu lebih dicintai oleh Allah dari apapun. Apa bukti cinta Allah kepada kita? Bukti cinta Allah kepada kita yang pertama adalah diberikan naungan pada saat tidak ada naungan kecuali dari arsy-Nya Allah Ta'ala. Dalam satu hadis Rasulullah, riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasai, Imam Ahmad dan Imam Malik, kata Rasulullah, ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Ta'ala pada hari tidak ada naungan selain dari arsy-Nya. Salah satunya adalah orang-orang yang mengingat Allah dalam kesendiriannya, lalu berlinang air matanya. Rasulullah. Jadi saat dalam kesendirian kita menangis karena takut kepada Allah, kita akan dicintai oleh Allah. Dengan sebab air mata itu kita dicintai oleh Allah. Wujud cintanya kita mendapatkan naungan. Pada saat tidak ada naungan kecuali dari arsy-Nya Allah Ta'ala, saat manusia dikumpulkan di yaumil masyar, saat matahari 1 jengkal di atas kepala kita. Catatannya, air mata tadi membawa kita pada perubahan menjadi lebih baik. Bukan sekedar menangis tanpa ada action. Lalu bukti cinta Allah yang kedua adalah terhindar dari azab Allah. Dalam hadis Imam At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, ya, 2 mata yang tidak akan disentuh oleh neraka, yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang berjaga di jalan Allah. Jadi 2 mata yang tidak akan disentuh oleh neraka, yaitu 1 mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang berjaga di jalan Allah, di dalam jihad fisabilillah. Lalu bukti cinta Allah yang ketiga dengan sebab air mata. Yang ketiga, diselamatkan dari api neraka. Dalam hadis Rasulullah riwayat Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasai dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, tidak akan masuk neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah. Jadi kata Rasulullah, tidak akan masuk neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah. Artinya apa, Bu? Menangis air mata, ya, yang keluar dari tangisan karena takut kepada Allah dengan alasan menangisi kelemahan diri dalam taat kepada Allah, menangisi banyaknya dosa-dosa yang diperbuat, ya, yang telah diperbuat, yang dengan air mata itu menjadi booster kita untuk berubah menjadi lebih baik. Itu membuat kita menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Bentuk cintanya kita diberikan naungan pada saat tidak ada naungan kecuali dari arsy-Nya Allah. Bukti cintanya Allah, mata kita tidak akan disentuh oleh api neraka. Bukti cinta Allah pada kita, kata Allah, tidak akan masuk neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah. Kalau air mata saja bisa menghantarkan kita pada cintanya Allah Ta'ala, maka PR besar kita harus menyediakan 1 waktu untuk kita sendiri. Sendiri, introspeksi diri, muhasabah diri kita. Iya,
Jadi kita perlu waktu untuk memuhasabah diri kita, untuk mengintrospeksi diri kita, agar kita tahu siapa kita, agar kita tahu apa yang sudah kita persiapkan sebagai bekal kematian kita, agar kita tahu kesalahan dan dosa sebanyak apa yang sudah kita lakukan, yang membuat kita mampu untuk bertobat dan beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Dengan tobat dan istighfar itu, kita merubah diri kita menjadi lebih baik. Nah, jadi itu ternyata Bu, air mata saja itu mampu menghantarkan kita menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Mampu menghantarkan kita dijauhkan dari azab Allah. Mampu dihantarkan oleh Allah kepada apa? Dijauhkan dari siksa Allah. Syaratnya air mata itu karena takut kepada Allah. Dengan alasan menangisi kelemahan diri kita dalam taat. Berarti apa saja? Begitu banyak nikmat Allah. Begitu sayang Allah kepada kita. Sementara ketaatan kita masih jauh dari kata baik. Diri ini masih jauh dari kata baik. Ya. Diri ini masih jauh dari kata istri yang baik. Diri ini masih jauh dari kata ibu yang baik. Diri ini masih jauh dari kata wanita yang baik. Maka apa? Cambuk-cambuk itu harusnya menjadi tamparan keras buat kita untuk merubah diri kita menjadi baik. Dan apa? Begitu sayangnya Allah dengan kita. Tapi kita masih bergelimang dengan maksiat dan dosa. Sementara diri ini sejujurnya tidak akan pernah sanggup menghadapi konsekuensi dari sekecil apapun kesalahan yang pernah kita lakukan. Maka menangislah karena takut kepada Allah. Ya, tangisan yang membawa kita untuk merubah semua menjadi lebih baik. Nah, Masya Allah, ya, jadi air mata bisa menghantarkan kita pada kebaikan. Syaratnya air mata yang keluar dari tangisan karena takut kepada Allah. Untuk bisa mengevaluasi diri, maka sediakan satu waktu untuk menyendiri. Sebagaimana Rasulullah pun di usia 40 tahun, Rasulullah mengurangi kesenangannya pada dunia dengan menyendiri di Gua Hira. Nabi Musa alaihissalam masuk usia 40 tahun, beliau pun mengurangi kesenangannya pada dunia dengan banyak menyendiri di Bukit Tursina. Untuk apa? Untuk mengevaluasi diri kita. Karena sejujurnya dunia ini perlahan pasti akan kita tinggalkan. Dan kematian itu siap tidak siap, dia pasti akan menyapa diri kita. Maka kita perlu untuk mengadakan persiapan. Persiapan itu muncul dari sebuah pemahaman. Pemahaman itu muncul dari sebuah keyakinan. Keyakinan itu muncul dari sebuah hasil evaluasi diri. Maka marilah kita menyediakan satu waktu untuk mengevaluasi diri kita. Ya, dalam kesendirian itu tangisi diri kita. Ya, bahwa ternyata diri kita itu masih jauh dari kata baik. Cambuk itu jadikan motivasi untuk merubah kita menjadi lebih baik. Dengan harapan kebaikan itu menjadi akhir kehidupan kita. Dengan harapan Allah menutup usia kita dengan kebaikan. Dan Allah menghantarkan kita pada kebaikan sebagai tempat terbaik akhir itu tadi. Selesai materi kita hari ini, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan ya kita kategori orang-orang yang diberikan kelembutan hati oleh Allah Ta'ala. Ya, dengan kelembutan hati itu kita lebih banyak menangis daripada tertawa. Yang dengan menangis itulah kita bisa menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Ya, mudah-mudahan ya materi siang hari ini bisa menjadi motivasi buat kita untuk di sisa umur kita bisa menjadi hamba Allah yang lebih baik ke depannya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Tutup dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Sehat-sehat semua ibu insyaallah. Barakallahu fiikum ajmain. Wabarakatuh.